Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selidiki kronologis dan penyebab, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus yang menewaskan 8 penumpang di Gunung Pegat, Wonogiri. Karena tidak ada itikat baik dari para pelaku, korban pengeroyokan dalam insiden adu jotos di Munas HIPMI melapor ke polisi. Sayangkan insiden adu jotos peserta Munas HIPMI di Solo, Gubernur Ganjar minta pengusaha muda duduk bersama untuk selesaikan masalah tersebut. Insiden adu jotos antar peserta Munas HIPMI di Kota Solo berbuntut panjang. Korban yang merasa dikeroyok menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polresta Solo. Korban adu jotos antar peserta Munas HIPMI, Aron Anar, melaporkan pelaku pengeroyokan ke Polresta Solo. Langkah hukum diambil karena tidak ada itikat baik dari pelaku menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Kuasa hukum korban berharap polisi mengusut tuntas kasus pengeroyokan untuk memulihkan kembali citra HIPMI. Kita habis mendampingi saudara Aron sampai Toding untuk melakukan BAP yang sudah kita lakukan tadi malam, laporan terhadap dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh terduga saudara Iskandar Syah, Ciko Uno dan kawan-kawan. Pasalnya pasal 170, pasal pengeroyokan yang terjadi di lokasi Munas HIPMI ke-17. Kita menyesalkan tragedi yang terjadi dan berharap kepolisian, khususnya Polres Surakarta, bisa mengusut tuntas kejadian tersebut. Berarti intinya ini kan kalau dari tadi panitia mengatakan bahwa akan ada kekeluargaan. Ya. Nah, ini berarti ini kan ada laporan polisi. Berarti ini lanjut. Ya. Untuk upaya kekeluargaan belum ada karena memang belum ada upaya yang dilakukan oleh terduga pelaku. Aron menuturkan insiden adu jotos terjadi secara tiba-tiba karena dirinya dikeroyok. Apalagi korban merasa tidak memiliki masalah dengan para pelaku. Akibat insiden, ia menderita luka di bagian wajah dan kepala. Cuman tiba-tiba orang menyerang saya dalam jumlah banyak. Dan saya berusaha mempertahankan diri aja sih. Itu kan kalau terlihat di video itu dari dalam sendiri sudah memanas situasinya. Apakah Bapak juga ikut dalam situasi itu? Saya kebetulan baru datang pada saat itu jam 11 saya baru datang. Cuman saya masuk ke dalam, saya melihat memang situasi memanas. Jadi saya keluar ke arah toilet. Waktu itu lagi banyak orang, lagi kumpul ke arah toilet. Nah, tiba-tiba begitu bertemu dengan para pelaku, tiba-tiba diserang. Sempat ada ungkapan apa dari para penyerang ini? Nggak ada omongan apapun. Langsung Kejadiannya cepat ya kejadiannya? jangan cepat. Luka-luka yang dialami Mas begitu? Ya banyak di bagian muka ya. Sama. Insiden adu jotos antar peserta menodai Munas HIPMI ke-17 yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri dan ketua lembaga tinggi negara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyayangkan insiden adu jotos antar peserta Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berlangsung di Kota Solo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai seharusnya para pengusaha muda yang terhimpun dalam HIPMI menjadi contoh yang baik kalangan lainnya. Apalagi rapat baru saja dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ganjar mengajak HIPMI Jawa Tengah dan peserta lain untuk menyelesaikan insiden menggunakan cara yang dewasa dengan duduk bersama melalui dialog. Di HIPMI ini tidak terdengar akan ramai, maka saya agak kaget ya videonya tersebar dan orang banyak yang kecewa begitu. Maka saya sudah telepon HIPMI Jateng kemarin, sampaikan pada publik, konsolidasikan kawan-kawan, ajak duduk bersama ya, jangan pakai emosi, kalau nggak bisa ya sudah di voting saja gitu kan. Jadi ini butuh kedewasaan ya, karena ini pengusaha muda-muda lagi ya, kasih contoh lah ya.
Informasi lainnya untuk Anda, 8 kepala desa asal Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi seleksi pengisian perangkat desa setempat. Mereka diduga menyuap panitia tes perangkat desa sebesar 2,7 miliar rupiah. 8 kepala desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak resmi jadi tersangka kasus dugaan penyuapan proses seleksi pengisian perangkat desa. Mereka terbukti menyuap 2 dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo yang bertugas sebagai panitia seleksi pengisian perangkat desa. Total suap mencapai 2,7 miliar rupiah. 8 tersangka adalah Kades Tambirejo berinisial AS, Kades Tanjung Anyar berinisial AL, Kades Banjarsari berinisial HR, Kades Melati Harjo berinisial MJ, Kades Medini berinisial MR, Kades Jati Songo berinisial PR, Kades Sumbung berinisial SW, serta Kades Gendang Alas berinisial TR. Ditreskrim Khusus Polda Jateng mengatakan suap yang harus dibayar cukup besar, 250 juta untuk jabatan sekretaris desa dan 150 juta untuk posisi perangkat desa seperti jabatan KUR. Pihaknya juga telah menyita 470 juta yang diduga bagian dari uang suap. Polisi juga memeriksa peserta tes sebagai pihak yang memberi suap. Pihaknya masih mendalami apakah modus suap ini adalah inisiatif kepala desa atau pihak menyuap. Saya belum bisa mengatakan bahwa itu ada kaitannya, ada unsur perbuatan sengaja. Ya. Kita belum bisa mengetahui itu. Tapi artinya tetap akan diambil keterangannya kan? Tetap, wajib itu. Karena dia juga memberikan lagi. Apakah dia memang ada sengaja kah atau dia juga tertipu sebagai korban gitu. Kita nggak tahu. Pak, dari aparat ada sementara apakah ada penggiringan dari para kades dan dari UI ini bagaimana kepada para peserta untuk menyerahkan uang? Apakah mereka dikondisikan? Nah itu masih dalam proses. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah 2 dosen UIN Wali Songo, mantan kades, dan anggota polisi. Kini para tersangka dan barang bukti dilimpahkan kejaksaan untuk segera diproses di meja hijau Pengadilan Tipikor Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota sebesar 13%. Hal itu disuarakan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah karena kondisi yang kian mencekik akibat kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Unjuk rasa ini untuk menuntut upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota naik 13%. Tuntutan kenaikan upah ini dipicu harga kebutuhan pokok yang kian melambung sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Ketua DPD SPN Jateng mengatakan tuntutan angka kenaikan upah ini bukan tanpa alasan dan terbilang wajar. Dasar sudah kami sampaikan tadi, bahwa rumusan 6,40% dan pertumbuhan ekonomi 5,37%. Sangat wajar kalau kita meminta 13%. Pemerintah provinsi akan menyesuaikan tuntutan buruh sesuai UMP 2023 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Termasuk perhitungan angka kenaikan UMK akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan bersama buruh, pengusaha, dan pemerintah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.